Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, kali ini ada video Gus Nur insaf ya, guys. Jadi, Gus Nur sekarang sudah insaf dan tidak mau masuk kerana ijazah palsunya Pak Jokowi lagi. Karena ya, kalian tahu sendiri lah ya, semenjak keluar dari penjara ya kan, gara-gara ijazah palsu, 6 tahun penjara ya hukuman Gus Nur, sekarang sudah insaf dan nggak mau masuk lagi kerana ya ijazah palsu Pak Jokowi. Ya kenapa insaf? Ya pasti udah kapok ya kan. Kapok 6 tahun dalam penjara gitu. Nah, jadi untuk Roy Suryo dan teman-temannya juga ya pasti akan mengalami hal yang sama ketika nanti sudah masuk penjara. Ya pasti mereka akan kapok setelah mereka akan masuk penjara. Nah, jadi saya setuju banget ataupun setuju sekali kalau Pak Jokowi melaporkan ya kan, melaporkan orang-orang yang selalu menyebar berita bohong ataupun pencemaran nama baik oleh daripada Pak Jokowi ya kan. Maksudnya ya Pak Jokowi harus tegas gitu ya kan. Karena kalau tidak tegas ya mereka ini akan selalu keluar-keluar menyebar fitnah berita bohong ya. Seperti contoh Sugi Nur ya. Sugi Nur sekarang sudah insaf karena sudah berkali-kali masuk penjara. Ya, masa hidupnya habis di dalam penjara aja gitu ya kan? Pasti dia mikir gitu ya kan? Oke, langsung saja kita simak dan ada juga ya tanggapan netizen soal para ya bisa dibilang kadrun-kadrun yang selalu ya menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsunya Pak Jokowi dan ya bisa dibilang mereka-mereka ini hanya ingin mencari panggung dan gimana ya? Nggak tahu lah ya guys, langsung aja kita simak video ini. Sudah berazam, sudah bernadar, Sudah sudah menazar ya. berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Lingkaran Dalam tanda setan. petik ya. Tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya, ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lain sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Jadi saya tidak akan membahas dulu ya, guys. ijazah palsunya. Saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi. Tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada yang pro dan yang kontra. Saya nih misalnya penghujat Jokowi nih, cek otak dulu, ya. Lempengin kita. Ijazah Jokowi tidak pernah keluar rumah. Ijazah Jokowi tidak pernah keluar rumah. Ya. Lalu kenapa penghujat menuduh Jokowi ijazahnya palsu? Belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat ijazahnya. Belum pernah lihat ijazah Jokowi kan? Ya. Nggak pernah keluar rumah. Roy Suryo, Rismon, Tifa belum pernah lihat ijazah Jokowi kan? Lah kok memvonis ijazah Jokowi palsu? Kita lempengin. Otak kita sebagai penghujat, lempengin dulu. Jalan nggak? Lo sadar nggak sih kasus ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya misi bunuh diri? Gue kadang bingung ya, apa nggak mikir dulu gitu sebelum nuduh ijazah Jokowi itu palsu? Karena ini bukan cuma soal Jokowi yang lo serang, juga UGM, salah satu kampus terbesar di negeri ini. Itu sama aja kayak lo nuduh bank negara ngeprint duit palsu, terus dipakai buat transaksi resmi. Gak masuk akal kan? Reputasi mereka taruhannya. Dan mereka pasti punya prosedur, dokumen, saksi, bahkan sistem yang bisa nge-verifikasi itu semuanya. Sebenarnya gue kasihan sama orang yang bawa isu ini ke publik. Mereka ini sebenarnya cuma pion, dimainin orang yang punya kepentingan. Dan yang lucu, yang narik tali dari belakang ya aman. Apa yang nongol di pengadilan ya 4 orang itu ya kita tahu sendiri. Selesai urusan, lo kira bakal dibela? Ya enggak. Dan lebih lucunya lagi, ada tuh orang yang dulu mati-matian belain Jokowi, sekarang malah ikut-ikutan nyerang. Kenapa? Ya karena kepentingannya berubah. Gue bilang dari dulu, politik tuh bukan soal prinsip, politik tuh soal posisi. Tapi kalau niat lo mau jatuhin citra Jokowi pakai ijazah palsu, itu strategi paling konyol. Kenapa? Karena lo ngasih panggung gratis, lo ngasih branding gratis ke Jokowi. Jokowi justru diuntungin di kasus ini. Dia punya bukti legal, dia punya institusi yang bela, dan lo cuma punya asumsi yang gampang dibantah.
yang percaya juga, yang masa lo sendiri juga nggak bakal nambah. Justru orang-orang yang tadinya skeptis sama Jokowi, yang kontra sama Jokowi, bisa mikir, wah kalau ini yang jadi oposisi ya pantasan kalah mulu kita. Dan yang paling kacau, ini bisa ngerusak kredibilitas oposisi itu sendiri. Padahal yang lain nggak ikutan, tapi ke bawah-bawah. Bukan Jokowi yang jatuh, tapi malah kelihatan pada ngaco semuanya. Menurut lo gimana? Yuk diskusi di kolom komentar. Setelah ijazahnya terbukti palsu, maka itu adalah pintu masuk untuk menghancurkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowinya hancur, maka Pak Gibrannya yang akan dihancurkan. Karena sekarang juga sudah ada kan ya orang-orang tertentu yang ingin memakzulkan Pak Gibran gitu ya. Nah setelah itu maka Pak Prabowo itu menjadi benar-benar sepi dari dukungan, dan karena itu mudah dihancurkan. Kemudian Indonesia akan mengadakan revolusi dan sebagainya. Ya bisa juga seperti itu. Itu kan skenario yang saya pikir sangat masuk akal. Ya. Nggak bisa seenaknya siapapun di Republik ini menuduh orang, menjudge orang bahwa ini ijazahnya palsu, KTP-nya palsu, sertifikat rumahnya palsu. Ya. Ini nggak boleh loh, ya kan? Kalau hanya mungkin dugaan, silakan. Makanya Mas Roy, saya harus mengingatkan juga bahwa kemarin itu Roy, ada yang sudah divonis 6 tahun penjara. Bambang Tri dan Mas Nur. Gus Nur. Pengadilan sudah memutuskan mereka divonis 6 tahun penjara. Karena apa? Karena belum ada bukti mereka punya, termasuk putusan hakim yang mengatakan bahwa ijazah atau skripsinya Pak Jokowi ini palsu. Belum ada. Belum ada. Jadi kita nggak boleh sembarang menuduh kayak begitu. Cuma Roy ini masuk aja sudah, apa yang dikatakan gitu. Mas Roy ini udah masuk ranah pidana. Jadi nanti silakan, saya omong hari ini, nanti Mas Roy buktikan sendiri nanti. Ya, itu tadi. Makanya saya juga bilang sebenarnya kegaduhan atau apa ya, masalah ini menurut saya sangat remeh-temeh. Remeh ya. Emang. Yang dibangun remeh. Itu hanya narasi dan asumsi. Benar. Belum ada pembuktian otentik, verbal, resmi. Ya, termasuk yang bilang tadi, kita nggak perlu bicara ini font New Roman, terus ini tesis, ini skripsi kok tulisannya tesis, terus foto-foto. Ini terlalu dini. Ya, kita bukan siapa-siapa gitu loh. Harus resmi daripada lembaga resmi yang memutuskan itu, Mas Roy. Makanya saya ingatkan kembali, kenapa Gus Nur sama siapa namanya Bambang Tri itu masuk. Gus Nur itu dua kali loh. Yang pertama, Bambang Tri. Ketika Bambang Tri membuat buku Jakarta Undercover. Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Dan ini adalah bukti yang akhirnya memenjarakan dia. Karena otomatis sudah pasti diperiksa dan dinyatakan pengadilan dia bersalah. Karena apa? Buku yang dia susun ini hanya berdasarkan pasal-pasal yang ada di media, termasuk ini Mas Roy. Ya, jadi Mas Roy mau bilang ini dari siapapun, Mas Roy bilang ini asli, harus ada pembuktian secara hukum. Makanya saya berpikir bahwa ini hanya remeh-temeh, membuat kegaduhan, hanya mengadu domba kita sebagai anak bangsa. Padahal kita tahu saat ini Pak Prabowo, Mas Gibran benar-benar ingin memberantas korupsi. Terus tantangan ke depan kita, bangsa kita ini sangat sulit. Melihat geopolitik dan geoekonomi dunia yang serba tidak pasti. Harusnya saya sepakat dengan Bang Panda bahwa tadi masalah korupsi, ayo kita kejar. Kalau ini remeh-temeh gitu loh. Iya kan? Benar, jadi nggak ada, kalau Taroto benar, apa hasilnya? Kalaupun salah, apa? Penting ini nanti. Jadi lebih baik kita benar-benar sebagai anak bangsa, ayo kasus korupsi apa nih? Ya kan? Atau masalah perekonomian apa? Ini banyak hal-hal yang saya bilang tadi. Informasi publik kita ini hanya dipenuhi, menurut saya ya Mas Roy ya, saat ini boleh dikategorikan adalah hoax. Karena belum ada putusan resmi. Apalagi putusan pengadilan yang inkrah, yang menyatakan bahwa baik skripsi dan juga ijazah Pak Jokowi ini palsu. Informasi ini banyak sekali akademisi yang tahu,
tetapi sangat sedikit yang berani menyuarakan. Ijazah palsu Pak Jokowi itu cuma isu yang sengaja dibuat. Yang kedua, pagar laut yang di Tangerang itu cuma isu yang sengaja ya dibuat, bukan untuk dibangun apapun di sana. Terus kemudian yang ketiga, pertemuan Anies Baswedan dengan Purnawirawan Jenderal itu juga sengaja dilakukan. Indonesia ini mau dijajah, tetapi secara diam-diam, secara senyap, bukan dengan gencatan senjata, bukan dengan bom ataupun serangan-serangan rudal seperti yang sedang terjadi di Timur Tengah. Karena militer kita kuat. Yo, ada yang ngomong nggak beli pesawat second? Ya, Indonesia ini salah satu supplier militer loh, untuk pembuatan tank, pembuatan mobil rantis, sampai dengan pembuatan helikopter dan pesawat. Indonesia ini salah satu supplier yang menyuplai ke seluruh dunia. Kalau nggak percaya kegagahan Indonesia, silahkan kunjungi situs PT Pindad. Nggak cuma bikin itu, Indonesia ini udah banyak bisa bikin senjata-senjata yang canggih dalam dunia militer. IKN itu dibangun sebagai mercusuar, pusat sentral bisnis dunia. Analisis ini omongannya, bukan cuma sekedar narasi kayak pendukungnya Anies. Ibarat sebuah pepatah Jawa lama, Petruk mau jadi ratu. Hal ini membuat Indonesia semakin menjadi ancaman utama di sektor bisnis. Dan fakta mengejutkannya, Jokowi adalah satu dari 4 orang yang pernah memimpin Indonesia yang sama sekali nggak bisa diintervensi. Yang nomor 4 dari 4 yang saya sebutkan tadi Pak Prabowo. Yang lainnya teman-teman bisa tahu dan bisa simpulkan seperti apa kira-kira. Munir itu bahaya di Indonesia, makanya diracun. Bahaya bagi mafia. Media lokal di Indonesia ini 99% disponsori sama seseorang pengusaha yang sekarang usianya sudah tua. Ya, saya kasih tahu nama depannya aja, namanya George. Saya nggak nyebutkan negaranya ya, oke? Saya nggak nyebutkan negaranya. Yang jelas dari luar negeri, jauh ya. Kalau kesana itu terbangnya 9 jam. Fakta lainnya, kenapa ketika Pak Jokowi melakukan pembangunan besar-besaran di Papua, malah justru gerakan Papua Merdeka itu yang disebut KKB itu semakin gencar-gencar menyerang Indonesia, bahkan membunuh banyak anggota TNI. Itu terjadi karena sebuah negara besar di dunia ini sedang ingin menguasai Papua. Papua itu kaya raya teman-teman ya. Jadi Papua itu ada PT yang namanya PT Freeport Indonesia, yang saat ini sahamnya milik Indonesia sudah 50% lebih kalau nggak salah ya. Pokoknya semenjak dipegang Pak Jokowi, saham Indonesia itu separuh lebih sudah dikuasai oleh Indonesia. Sebelum Pak Jokowi memimpin Indonesia, jika ada orang-orang yang berpikir bahwa PT Freeport itu fokus tambang emas yang dihasilkan, itu pemikirannya benar dan salah. Tapi banyak salahnya, karena yang dikirim ke sana bukan emas, tapi konsentrat. Sampai sana konsentrat itu diolah jadi uranium. Papua dengan kekayaannya yang sangat luar biasa, tetapi tidak memiliki fasilitas pendidikan yang bagus di zaman itu. Kemudian di zamannya Pak Jokowi itu dibangun semua, diberikan pendidikan supaya orang di sana itu melek pendidikan ya kan. Ini bahaya bagi musuh Indonesia yang asli, dan itu meresahkan buat mereka, sehingga mereka ini sampai sekarang masih nyerang Pak Jokowi. Hal-hal seperti itu sengaja diciptakan supaya Papua itu bisa jadi milik mereka. Kita kembali ke Mr. George. Mr. George ini perannya sebagai konglomerat yang menyokong dana ijazah palsu dan lain-lainnya, adalah bagian dari propaganda politik. Jika koruptor di Indonesia ini bisa tumbuh subur, maka mereka-mereka yang dari luar negeri itu, mafia itu, bisa enak kerjasama dengan orang-orang lokal. Karena apa? Karena undang-undang kita lemah di bidang penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Jika masyarakat Indonesia sudah terpecah belah seperti itu, maka RUU perampasan aset itu tidak fokus diperhatikan oleh masyarakat, sehingga berleha-leha, ya kan? Diundur gitu aja. Kesimpulannya di Indonesia itu ada 3 pemain penting ya, yang bakal merusak Indonesia. Pemain yang pertama ya, yang pertama ini loh, dari jauh, dari luar negeri, ya kan, dari luar negeri. Pemain yang kedua, ini siapa loh? Ini pejabat-pejabat di pemerintahan kita, yang kita nggak tahu siapa orangnya, ya kan. Yang jelas saat ini mereka itu masih mempertahankan supaya RUU itu diundur. Terus yang ketiga siapa? Mereka yang membuat isu supaya Indonesia digaduh, membuat isu. Mereka ini supaya bisa mengkamuflasekan ya bos-bos mereka ini ya, terutama dari luar negeri yang menyokong dana, kemudian di Indonesia yang menjadi antek asing ya, supaya bos-bos mereka ini bisa leluasa gitu loh, mengobrak-ngabrik harta kita. 3 tim tadi semenjak Pak Jokowi mimpin Indonesia diberi julukan trio dobol atau trio bagong, karena mereka nggak dapat hasil. Makanya sekarang mereka sibuk meracik umpan jitu ya, dan ditambah esen yang mahal supaya wangi gitu loh, supaya itu bisa menjadi perhatian gitu loh, sehingga umpannya dimakan.
Padahal kalau kita ngikutin mereka, akhirnya kita nasibnya sama seperti ikan di kolam Galatama, nyantol pancing cangkemnya. Oke, omongan saya tadi sulit dipahami, tapi banyak juga yang sudah mengerti. Ya, yang belum mengerti, mudah-mudahan bisa terus mengikuti saya. Semoga semakin penasaran dan saya akan memberikan edukasi semampu saya. Ya, oke, kita lawan mafia di Indonesia pelan-pelan. Dengan berbagai macam cara kita lawan mereka. Yang penting intinya kita saling mendukung. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat, semangat, semangat. Ya, luar biasa penjelasan abang kita ini ya kan, benar juga ya, di zaman Pak Jokowi Freeport menjadi saham Indonesia memegang 51% kalau nggak salah, dan sebelum itu kalau nggak salah ya 9% aja sampai puluhan tahun ya kan, semenjak zaman Pak Jokowi aja lah ya kan, Freeport itu bisa diambil sahamnya sampai 51%. Nah, jadi begitu ya kan guys, kehebatan Pak Jokowi itu ya sangat-sangat luar biasa lah, membangun jalan tol, berbagai macam irigasi ya kan, banyak lah ya yang kita tahu lah. Pak Jokowi ini selalu membangun di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. Nah, untuk Roy Suryo dan teman-temannya ini ya memang aku rasa ya, dugaan saya memang benar ya kan, ada kekuatan asing di balik maraknya lagi ya isu ijazah palsu ini guys. Karena kalau kita lihat dulu sempat diem ya setelah Bambang Tri dan Gus Nur itu ditangkap. Sekarang ini barulah mulai marak lagi ya, aku rasa dananya cair lagi gitu ya kan. Nah, jadi untuk Roy Panci, Dr. Tifu itu adalah ya kacung-kacung asing ataupun antek-antek asing ya menurut aku, dugaan aku ya kan guys ya. Karena mereka ini selalu koar-koar hanya ingin menyerang pemerintah. Ya sewaktu Pak Jokowi menjabat gitu ya kan. Nah, untuk Gus Nur setelah keluar dari penjara ya alhamdulillah ya, syukur gitu ya kan, melihat Gus Nur sudah mulai taubat, insaf, dan nggak mau lagi nyenggol-nyenggol soal ijazah Pak Jokowi. Ya ini bagus ya. Nah, jadi ada efek jerahnya gitu ya kan kalau sudah masuk penjara. Nah, begitu juga nanti nasib mereka ya kan, semoga saja nanti setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi mereka masuk penjara terbukti bersalah, setelah keluar nanti ada efek jerah gitu ya kan, dan nggak akan lagi bahas ijazah palsu lagi ya, biarin dia dulu ya di penjara. Nah, begitulah ya kan yang dari dulu kita inginkan sebenarnya dari Pak Jokowi. Kalau ada orang-orang yang mencaci maki, menyebarkan fitnah, itu Pak Jokowi harus laporkan ya kan. Tapi ya itu dulu sewaktu sewaktu Pak Jokowi menjadi presiden ya mungkin nggak bakalan akan melaporkan rakyatnya sendiri ya kan, karena beliau adalah presiden. Tapi sekarang kan beliau sudah rakyat biasa sama seperti kita, jadi beliau bebas gitu ya kan, jadi nggak dituduh kalau sewaktu jadi presiden mestilah kalau beliau melaporkan gitu ya kan, jadi terasa gimana gitu ya kan, wah pemerintah ini nggak bisa dikritik lah apalah ya kan, pasti mereka ataupun orang yang nggak suka sama Pak Jokowi bahkan berkomentar seperti itu ya guys. Nah jadi guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini, dan kita tunggu sajalah ya kan akhir dari ijazah palsu ini, pasti ada yang masuk. Itu menurut aku guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.